Horas, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mengawali aktivitas kita hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 1. Oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, salah satu cara iblis mempengaruhi dan menghalangi manusia untuk mendekat dan bergaul dengan Tuhan adalah pernyataan bahwa dosa membuat manusia mendapat hukuman dari Allah dan dosa membuat manusia tidak layak di hadapan Allah. Karena semua manusia telah berdosa, maka tidak ada seorang pun manusia yang layak bertemu dan berpartisipasi di dalam persekutuan dan pelayanan untuk Tuhan. Karena itu, tidak ada gunanya beribadah. Tidak ada gunanya berdoa dan berpartisipasi di dalam persekutuan dan pelayanan untuk Tuhan. Ini adalah cara iblis memanipulasi manusia. Memang benar, semua manusia telah berdosa dan tidak seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Sebagaimana Paulus katakan di surat Roma pasal 3 ayat 10, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Juga Yohanes katakan di 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi saudara, jika Tuhan menunggu sampai manusia bersih dari dosa, baru Tuhan akan panggil manusia itu untuk melayani Tuhan, maka tidak akan pernah ada orang yang terpanggil melayani Tuhan. Karena dosa memang kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi bukan berarti dosa membuat kita tidak dapat dipakai oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak berkenan memakai kita. Di dalam Alkitab kita bisa membaca bahwa Tuhan memanggil dan memilih orang-orang berdosa dengan segala kelebihan dan kekurangannya untuk melaksanakan panggilan dan pelayanan yang Tuhan percayakan pada mereka. Inilah keajaiban kasih Tuhan. Dosa membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi kasih Tuhan melalui Yesus Kristus melayakkan kita. Kasih Tuhan jugalah yang membebaskan kita dari segala penghukuman akibat dosa. Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya telah mengampuni dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari penghukuman. Kasih Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Karena itu, sebagai orang percaya yang telah dibebaskan dari penghukuman, ingatlah untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dengan hidup bersama Tuhan, di jalan Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan pada kami. Terima kasih untuk hari baru ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Lekatkan firman-Mu di hati kami. Kiranya kami dimampukan untuk memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kiranya firman-Mu memberi kekuatan, dorongan, dan semangat bagi kami untuk menjalani hari ini, sehingga kami dapat dengan kekuatan yang daripada Tuhan melaksanakan segala tugas-tugas, pekerjaan, kewajiban, tanggung jawab kami, juga pelayanan kami sepanjang hari ini. Bapa dalam surga, kami patut senantiasa bersyukur dan berterima kasih
Kami patut senantiasa memuji-muji dan memuliakan nama-Mu setiap hari, bahkan setiap saat. Bila kami mengingat akan dosa-dosa, kelemahan, kesalahan kami, sebenarnya kami tidak layak di hadapan Tuhan. Namun karena kasih Tuhan yang begitu besar, melalui Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang mati disalib dan bangkit kembali, mengampuni dosa-dosa kami, menjadikan kami layak di hadapan Tuhan. Bahkan dengan kasih Tuhan yang ajaib, Tuhan berkenan memanggil dan memakai kami menjadi hamba-Mu untuk melayani Tuhan melalui talenta yang Tuhan karuniakan pada kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, mulai dari yang kecil, bayi, anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, orang dewasa, orang tua, sampai yang lanjut usia. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan beri kesembuhan, kesehatan, yang lemah, Tuhan beri kekuatan, yang berduka, kiranya Tuhan beri penghiburan. Berkati anak-anak kami di bangku sekolah, di bangku kuliah, berkati anak-anak kami di dalam pekerjaannya, berkati para orang tua di dalam pekerjaan aktivitas mereka, juga di dalam menuntun, mendidik anak-anak yang Tuhan anugerahkan pada mereka. Berkati setiap rumah tangga. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.